Habis bangun tidur, Mas. Iya, sampai di rumah siswa. Kita juga nggak selalu kelas, kadang juga bolos, PS-an, ke burju, ke angkringan. Itu aja sih Mas, paling nggak ada spesialnya kayaknya. Seperti kampus pada umumnya. Terus ada lift nggak ya, Mas? Alhamdulillah belum. Jadi belum. kita masih primitif naik Ya, tangga. masih cukup. Keuntungannya banyak banget sih Mas. Jelas kalau misal kalian ini yang di luar, kita ngomong yang di luar akuntansi ya. Yang di luar akuntansi jelas nambah channel, nambah pengalaman juga, nambah teman-teman kalian lebih luas. Apalagi nanti ketika kalian KKN-nya Iya. itu nanti udah offline kan, otomatis kita nyari kelompok-kelompok. Nah butuh teman-teman jurusan lain juga kan. Itu terus pengalamannya juga bakal nambah banget lah. Ya mungkin untuk kepanitiaan hampir mirip-mirip ketika di kepanitiaan SMA bagi yang kalian aktif di SMA juga ya hampir mirip. Cuma lebih kayak apa ya, lebih menantang di kuliah sih. Terus apa ya, untuk ketika benefit mengikuti organisasi maupun kepanitiaan ketika kuliah itu mungkin ke masa lebih depannya lagi sih Mas, karena aku juga beberapa bertemu dengan orang-orang yang sudah bekerja. Mereka juga bercerita ketika mereka di interview itu juga ditanyakan mengenai pengalaman berorganisasi, kemudian ketika kamu kuliah itu kegiatanmu apa saja, itu juga ditanyakan, dan kata mereka pun itu menjadi nilai plus buat mereka ketika mendaftar pekerjaan misalnya, seperti itu sih Mas. Iya. Berarti kalau misalnya ikut organisasi memang lebih banyak nilai positifnya jelas ya, Mas. Kalau untuk ikut organisasi. Semua bagus sih Mas. Jadi kayak IPK pun penting ketika besok ya sebagai syarat kita mau cari kerja. Soft skill pun juga penting. Iya. Jadi ketika ada yang ngomong misal pentingan soft skill lah daripada IPK, pentingan IPK lah daripada soft skill, semuanya penting, semuanya penting tergantung dari buat apanya. Ya. Bener juga. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, kalau misalnya kan soal organisasi, tadi soal kampus. Nah, terus kan terkadang tuh kita tuh di kampus nggak cuma belajar, tapi kita kan juga butuh makan dan tempat untuk nongkrong gitu loh kan. Kira-kira kalau misalnya di kampus ini ada nggak ya kantinnya tuh ada apa enggak? Terus kira-kira kalau anak-anak dari akuntansi, anak dari FEB atau dari UPN sendiri itu biasanya nongkrong di mana sih? Kalau kantinnya ada ini di belakang sini ya, di belakang Akuntansi. gedung, enggak Barat sorot ya. Iya. Itu ada kantin banyak jualnya juga sih. Aku lupa, tapi soalnya aku jarang ke situ. Dulu aku pernah itu Nasi goreng seafood, seafoodnya banyak banget itu. tahu gimbal. Ya, Iya, tahu gimbalnya aku suka, ya. Itu. Ya lumayan, cuma 10 ribuan kan kalau nggak salah. Nah, kalau menurut Masnya nih worth it nggak? Ya worth it aja sih. Tapi aku lebih, emang aku nggak terlalu suka ya. Aku lebih ke ini sih, di samping audit itu kan ada angkringan, ada burjo, ada warung rames ya, ada juga. Itu juga lebih enak juga sih. Di belakang kampus juga banyak yang jual geprek terus ayam bakar. Ada ini rumah makan Padang juga. Iya. Oke Mas, ya mungkin ini lanjut aja ya. Di sini dari tadi yang sudah ngomong tentang organisasi, tentang kehidupan kampus. Nah, kurang afdol nih ketika kita udah masuk kampus tapi kita nggak makan. Bener sekali. Kan ini di sini subur-subur semua. Subur semua. Nah, Kali saya. ngomong-ngomong nih Mas, kalau di kampus ini apa sih yang biasanya dari teman-teman mahasiswa, terutama mungkin di akuntansi ya, itu yang biasa dimakan atau kantinnya di sini tuh apa? Nah, gitu-gitu loh. Kalau untuk makan sih banyak Mas di sini. Biasanya itu kalau pas offline ya, itu ada dari teman-teman akuntansi sendiri, danusan. Danusan. Ya. Ada yang jual, dia ada yang punya usaha juga, jual apa makaroni juga salah satunya. Terus kantin dari UPN sendiri itu di belakang sini ya, di belakang. Iya, di belakang situ ya. Itu juga
ada tahu gimbal sama apa ya soto kalau nggak salah. Ya soto. Beragam juga ya Mas. Ada lumayan juga. Terus ini kalau aku biasanya di samping auditorium. Itu malah ada angkringan, terus ada burjo ya. Sama warung warteg rames kayak gitu. Di belakang juga ada yang bakar. Nasi padang. Gitu, naspat ya. Tania. Apa namanya? Geprek. Ya. Geprek. Banyak Mas. Berkeliaran. Enak kalau makan insya Allah terjamin sih. Kalau dari harganya sendiri gimana? Untuk harga saya sih worth it ke yang samping audit. Itu paling worth. Ya tempat tak doyan. Berarti kalau misalnya aku tanya ini Mas, dari banyak tempat di situ yang paling menjadi favoritos gitu. Favorit itu apa? Angkringan sih ya Mas. Iya sih, kebanyakan di angkringan sih Mas. Karena kan kalau nggak angkringan di burjonya itu kan. Iya. Jadi pesen terus makannya di audit sambil apa namanya duduk audit lah sama teman-teman sebelum ke taman sini kan makan dulu. Tuh. Kalau dengar-dengar tadi kan ada sedikit menyinggung ada yang danusan, nah gitu-gitu. Kalau dari teman-teman akuntansi ini banyak nggak sih Mas yang istilahnya yang jualan-jualan mungkin dia buka usaha apa, nah gitu-gitu? Banyak ya lumayan banyak sih Mas. Tapi nggak cuma makanan juga ya. Kemarin juga sempat jualan kerudung. Terus makanan juga cuci sepatu juga ada. Cuci sepatu. Terus makanan juga lumayan sih. Ada yang kayak risol, terus nasi juga ada. Dulu juga sempat ada kakak kita itu juga jualan buka di kali tengah situ juga. Iya. Berarti banyak ya Mas, dari anak-anak akuntansi pun juga banyak yang berwirausaha lah paling enggak gitu ya. Banyak. Kalau Mas di lingkungan ekonomi ya Mas. Ekonomi ya. Cukup banyak. Apalagi kalau keluar kelas Mas turun tangga itu di ujung tangga itu pasti ada Mas. Iya. Orang danusan. Mas beli Mas. Ya. Itu membantu juga sih Mas. Karena kita harus juga berguna terhadap sama. Ciri khasnya sama andalannya itu ya cuma piscok sama risol. Iya benar juga ya Mas. Kalau dari Mas sendiri punya usaha gitu nggak? Kalau dari kami berdua sih kebetulan ada. Apa itu? Kita dulu ya sempat nyoba-nyoba dari gelang saya sendiri kaos, terus akhirnya sekarang konveksi sih. Dari Mas Mimnya juga konveksinya itu? Iya. Berdua ya. Berdua, ngurusinnya berdua berarti ya. Dengar-dengar juga Mas Ilham ini juga jualan mari Mas kocok, bener Mas? Iya. Sebenarnya itu nanti di-cut ya Mas. Oke. Lanjut ya Mas. Untuk dari dari lingkungan tadi kita sudah bahas, terutama juga dari kehidupan sebelum adanya online ini sudah kita bahas. Nah, terus ini Mas, untuk untuk dari teman-temannya itu bagaimana, terus dari cutting itu gimana, jadi hubungan sosialnya gitu loh, itu gimana sih, feel-nya tuh gimana? Jelas ini sih enak ketika offline. Offline itu benar-benar ya dari kita satu angkatan sama teman-teman mas-mas mbak-mbak di atasnya kita atau di bawahnya itu benar-benar kayak ya saling enak, pokoknya enak banget, nggak kayak mungkin bisa dibandingin lah kalau misal ketika kalian ini buat teman-teman 2020 ketika offline bisa dibandingin lah sama sebelahnya itu sih. Benar-benar enak sih Mas. Nanti di taman itu ya ada kadang campur-campur angkatan yang nggak cuma satu angkatan toh, join-joinan gitu. Banyak event bareng juga. Dari Mas Mimnya sendiri ini sih Mas, kalau suasana sih ya kalau di kampus ini cukup mengesankan karena ketika dulu kita di bangku SMA kan kita bertemu dengan teman-teman mungkin yang cuma satu lingkup satu daerah. Nah sekarang waktu di perkuliahan kan kita ketemu dengan orang dari berbagai penjuru Indonesia, jadi kita bisa belajar di situ toleransi, saling menghargai, seperti itu Mas. Asik pokoknya. Punya kenalan baru ya. Semoga nanti buat teman-teman yang sekarang belum bisa berinteraksi secara langsung bisa merasakan hal itu juga. Mencoba hal yang baru lah. Saya kan biasanya ciri khasnya kan medok banget ya. Jadi kadang ngobrolnya itu harus
Lu-gua Iya. mencoba hal-hal yang baru. Kayak Ah. ngapak-ngapak. Iya. Nah, ngomong-ngomong tadi kan ada beberapa perbedaan daerah dan apa ya, perbedaan jarak, perbedaan daerah. Nah, kan nanti kalau misalnya kita waktu offline itu kan kuliah di UPN sini. Nah, kalau dari mas-masnya ini mungkin yang ngekos di sini Mas Ilham. Nah, Ya, saya. ya. Nah, itu gimana sih Mas rasanya ngekos gitu loh? Jelas enak banget sih, Mas. Enak, Maksudnya enak. itu kita lebih benar-benar apa ya? Ya ada enak ada enggaknya. Kalau mungkin dulu di rumah kadang semua udah disiapin, istilah Iya. makan udah nggak perlu nyari apa tinggal ada lah di rumah. Ya di sini kita mau nggak mau harus berdiri keluar nyari makan. Terus ya lebih kalau waktunya terutama kalau waktu ya itu lebih benar-benar lebih apa ya? Bebas lah. Apalagi kan kalau teman-teman ikut kepanitiaan, ikut organisasi, ketika kalian ngekos kan kesana kesininya enak. Nah kalau di rumah kan perlu yang nggak enak sama orang rumah kan, kalau Iya. keluar malam atau gimana itu sih enaknya. Berarti Lebih fleksibel. ya lebih fleksibel dan lebih bebas gitu ya, Ya. Mas. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang dari luar kota, kalau besok ngekos dinikmati aja, bener Mas? Bener banget. Cuma ya itu sih gara-gara apa namanya di akuntansi ini ya mas-mas sama teman-temannya juga bener-bener enak, ngeklop banget. Terutama buat anak kos nanti nggak bakal ngerasa kayak anak kos, nggak bakal kesepian. Terus kalau ada apa-apa enak lah, nggak mungkin ada nanti yang nggak bisa makan, insya Allah nggak ada. Gara-gara di enaknya Enaknya pas itu ya. ya feel-nya di akuntansi pas offline dulu. Berarti memang di sini tuh kekeluargaannya tuh memang erat sekali gitu ya, Mas? Insya Allah ya. Iya. Bisa Jadi ya dikatakan. semua pun bisa dibantu sama yang mungkin dari atas, mungkin dari bawah gitu Iya. ya. Oke. Mungkin lanjut nih Mas, ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa, mungkin dari teman-teman juga yang ambisius. Oke. Ambisius. Kalau dari Ambis. kalau dari teman-teman dari mas-masnya ini termasuk ambisius nggak orangnya? Kalau lagi mood Mas. Iya. Lagi Alhamdulillah pernah nggak mood. pernah. Berarti nggak pernah mood. Oke, ini pertanyaannya nih seputar beasiswa Mas. Ya, beasiswa itu ada apa aja sih di sini yang Kalau- ditawarkan itu? Beasiswa mungkin yang dari UPN ya Mas ya. Kalau yang dari UPN biasanya beasiswa reguler. Itu nanti kayak potongan UKT dan teman-teman. Terus kebanyakan dari luar sih, kayak dari kemarin mana BI ya, BI. ada, terus BRI, BNI, banyak ada beasiswa juga. Terus kalau sekarang kan online sistemnya, Iya. online jadinya pakai web yang baru itu ada di ac.id upnyk.ac.id itu nanti bisa teman-teman cek di situ ada info beasiswa. Itu nanti kan ada beasiswa gitu, ada kolom beasiswa. Nah beasiswa yang tersedia dari UPN nanti di post di situ. Oh, Lumayan, berarti ya pasti ada sih, tergantung kalian ini apa namanya aktif-aktif Mencari nyari informasi. informasi aja. berarti beasiswa itu tergantung kita sering mencari informasinya atau tidak gitu ya. Iya. Sebenarnya banyak kan Mas di Hanya ini. cuma ya kadang Iya. nggak ke publish Iya, kan, nggak jadi ke kayak cuma expose ya. di upload di web tapi kita nggak tahu. Juga ada ini Mas, untuk buat teman-teman yang mungkin orang tuanya ini anggota TNI itu juga ada beasiswa khusus untuk Oh, anak iya. dari anggota TNI itu juga ada di sini Mas, seperti itu. Oh. Kayak jalur jadi nggak usah khawatir. Wah gimana ya besok sulit nggak cari beasiswa, di sini banyak jalan sebenarnya. Oh. Oke. Mungkin ini pertanyaannya tadi udah dijawab sama mas-masnya semua ini. Semoga ya bisa membantu teman-teman yang tadinya bertanya-tanya seperti apa kehidupan kampus setelah offline dan untungnya kuliah di sini juga. Nah, seperti itu Mas. Mungkin untuk sekarang mungkin dari harapannya mas-masnya ini untuk kedepannya bagaimana seperti itu. Mungkin masnya dulu monggo. Kalau nggak masnya dulu aja, oke. Mungkin ini sih buat teman-teman ya terutama sekarang 2020, harapanku kita nantinya bisa berjumpa bersama di situasi offline supaya juga bisa berinteraksi secara langsung, kita bisa dekat satu sama lain.
dan mungkin jika memang tidak bisa karena kondisi yang tidak memungkinkan, harapannya juga tetap ada apa ya, kedekatan antara kita. Anjay. Mungkin dari Mas Ilham sendiri. Kalau dari aku sih harapan apa ya, mungkin satu sih, mari kita berdoa bersama semoga COVID ini hilang. Amin. Karena kayak ya gimana ya, kayak ngerasa nggak kuliah gitu loh Mas. Iya. Bener-bener ya gitu, kangen lah, kadang kangen kondisi kampus kayak gimana ya, walaupun nanti kadang kan pas kita offline sering ngeluh juga, wah tugasnya banyak, capek, ngurus ini itu, tapi kayak rasanya itu loh bener-bener kangen ketemu teman-teman. Terus yang apalagi yang teman-teman di luar Jogja, kalau yang masih Jogja kan masih bisa kadang nongkrong kan, di luar Jogja itu kadang logat-logat mereka kan. Iya, logat-logat yang berbeda itu. Berbeda itu ketika ngobrol terus gini ya. Itu sih jadi benar-benar pengen ya semoga cepat berakhir, cepat benar-benar bisa offline. Dah, itu aja sih, kuliah kembali normal. Iya. Biar bisa merasa bersama-sama lagi seperti itu ya nih. Oke Mas, ini karena sudah selesai pertanyaannya sudah dijawab semua, mungkin bisa saya akhiri. Untuk teman-teman semua tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan patuhi protokol kesehatan. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Masih Peduli Podcast.